Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Oke, ini adalah pemberian nama gelar Yohanes. Oke, kali ini saya akan mereaksi atau memberikan tanggapan dari beberapa hal yang viral ya. Pertama ada Pak Anies Baswedan yang viral karena diberikan julukan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim dengan sebutan Yohanes gitu ya. Yang kedua juga ada yang viral Bapak Menteri Agama yang katanya merasa terganggu dengan kalimat-kalimat zikir gitu ya. Ya mungkin bercanda maksudnya. Dan yang ketiga ini juga ada yang viral di sosial media. Adanya non-muslim yang katanya dilarang merayakan perayaan Natal. Ya katanya sih dilarang. Namun seperti apa faktanya nanti kita akan reaksi bersama. Langsung aja kita ke video yang pertama ya. Ini adalah video prosesi ketika Pak Anies Baswedan diberi julukan atau diberi nama, diberi gelar Yohanes oleh saudara-saudara kita yang non-muslim di sana ya. Coba kita putar dulu videonya. Baik. Siap. Salah satu Ondofolo besar Centani. Ini Ondofolo namanya, kalungnya gitu kayak kantong gitu guys ya. Sepertinya ini kantong apa yang adat gitu. Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Oke, ini adalah pemberian nama gelar Yohanes. Ini kantong ini kosong, tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih, Ondo. Terima kasih. Woi, Bapak di anak luar biasa. Terima kasih. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih Bapak Ondo. Oke, teman-teman, itu tadi videonya. Saya menemukan sebuah keterangan di Google ya. Entah ini benar atau tidak, saya tidak mengklaim ya kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Islam, Yohanes Pembaptis adalah Nabi Yahya putra Zakaria. Jadi kalau dalam umat Kristen namanya Yohanes, tapi kalau dalam Islam disebut namanya Nabi Yahya putra Zakaria. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking jujurnya, saking baiknya, diberi gelar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin itu adalah yang terpercaya. Artinya jika seorang Muslim memang benar-benar baik di hadapannya orang kafir, lalu orang kafir itu memberikan gelar kebaikan kepada orang Muslim tersebut, ya nggak ada masalah. Selama gelar-gelar itu bukanlah nama-nama sesembahan di agama mereka, bukanlah nama-nama dewa ataupun nama-nama ya sesembahan lah pokoknya, atau nama berhala dan lain sebagainya. Karena itu menyangkut masalah akidah. Ada hal yang bisa kita kompromikan dengan orang-orang non-muslim, tapi ketika menyangkut masalah akidah itu nggak bisa ditawar-menawar, itu nggak bisa dikompromikan. Bahkan dalam perpolitikan sekalipun ya, akidah juga harus dijaga. Misalnya ada umat non-muslim yang menawarkan nih, kamu ini ya datang ke rumah ibadah aku, nanti partaimu aku dukung, tapi kamu ikut-ikutan ibadah di rumah ibadahnya aku, mau nggak gitu? Nah ini nggak boleh teman-teman, karena ini sama aja menggadaikan akidah kepada orang-orang kafir ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirayu-rayu oleh non-muslim, dirayu oleh orang kafir untuk ikut-ikutan beribadah di agamanya umat non-muslim. Akhirnya turunlah surah Al-Kafirun tersebut, ditutup dengan ayat yang indah sekali toleransinya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya sekarang kan memang musim politik ya, jadi kita sebagai rakyat muslim ya harus jeli juga ya melihat fenomena politik yang terjadi di negara kita teman-teman ya. Jangan sampai akidah kita juga tergadaikan sebagai seorang pendukung. Oke teman-teman, kita reaksi video yang lainnya. Di sini ada videonya Gus Yakut yang viral di sosial media. Wah ini Gus Yakut ini viral udah berapa kali ya. Coba kita simak dulu videonya. Yang saya hormati Bu Profesor Dr. Masya Allah sampai lupa. Oh jadi di sini lupa Gus Yakut nama profesornya ya. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu. Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Hah? Gimana? Gimana nih?
Gimana nih Gus Yakut? Coba ya kita ulang lagi ya. Alhamdulillah itu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Oh, mungkin bercanda kali ya. Masa iya kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat terbaik merusak konsentrasi seorang menteri agama. Ya, saya berprasangka baik kepada Gus Yakut. Mungkin bercanda kali ya. Ya, tapi bagaimanapun juga tentu candaan semacam ini tidak pantas ya dilakukan oleh seorang menteri agama gitu ya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi. Ya, sepanjang acara Bu Rektornya berzikir terus ya. Masya Allah, bagus dong ya. Dan menjadi pimpinan majelis taklim itu, Masya Allah, itu profesi yang luar biasa. Itu investasi akhirat. Yang lalu mengenai zikir ya, semua umat muslim ya tahu ya. Orang yang selalu mendengarkan kalimat-kalimat zikir, bacaan-bacaan zikir ya, tenang hatinya teman-teman ya. Tapi mungkin Gus Yakut itu bercanda kali ya. Tapi ya bagaimanapun juga kita harus katakan gak pantas hal-hal semacam itu dijadikan sebagai candaan. Kita reaksi lagi video berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini ada video ribut-ribut ini ya. Seolah-olah ini narasinya di video ini umat agama Islam di Cilebut, Bogor melarang umat Kristiani atau non-muslim untuk merayakan perayaan Natal ya. Coba kita simak videonya. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Tuhan kita beda apa ya? Ada yang bilang Tuhan kita beda apa ya? Ya kalau Tuhannya non-muslim dengan Tuhannya muslim ya beda tentunya ya. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Ini ada keamanan. Ya ada Satpol PP di sini Mana ya. tadi Bapak yang tadi tuh? Bahkan ada juga TNI dan ini juga terlihat ada apa? polisi kalian nih. kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Terserah. Ngomong, Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo, kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Ya ini narasinya ya seolah-olah umat Islam melarang mereka untuk beribadah teman-teman. Tapi sebenarnya itu bukan begitu teman-teman ya. Di sini ada berita dari Detik News. Judulnya viral warga dilarang ibadah Natal di Cilebut, Bogor. Ini penjelasan polisi. Jadi dalam berita ini ada penjelasan polisi apa yang terjadi sebenarnya di sini. Mari kita simak ya langsung aja ke bagian yang penting. Warga komplain karena sebelumnya ada kesepakatan dengan warga bahwa rumah itu rumah pribadi bukan gereja. Peribadatan hanya dilakukan untuk keluarga setempat, jumlahnya juga hanya 3 orang, kata Iman. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara warga dan pemilik rumah yang menyelenggarakan acara itu ya. Tapi dilanggar oleh mereka. Ini saya bacain lagi berikutnya. Adapun yang kemarin terjadi, pemilik rumah mendatangkan dari luar wilayah dan orang-orang yang datang dari luar wilayah bilangnya rumah itu gereja. Nah, masyarakat kan bilang kalau itu gereja berarti harus ada izinnya sebagai gereja. Tetap masyarakat minta kalau mau bikin gereja ya silahkan, tempuh perizinan gitu tambahnya. Jadi persoalannya bukan melarang mereka merayakan Natal. Persoalannya adalah mereka melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya antara warga dan pemilik rumah yang melaksanakan acara. Kesepakatannya adalah karena itu rumah, maka acara itu hanya dilaksanakan, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, hanya orang-orang situ aja. Tapi pada kenyataannya ketika acara berlangsung, banyak orang-orang dari luar daerah yang datang. Dan orang-orang dari luar daerah itu mengatakan bahwa rumah tersebut adalah gereja. Nah ini kan jadi heboh. Lah kapan ada izin gerejanya? Kapan ada izinnya ini? Kenapa rumah pribadi tiba-tiba bisa jadi gereja? Nah itu yang dikomplain oleh masyarakat di sana. Jadi bukan melarang mereka melaksanakan peribadaan Natal ya. Umat Islam tentu tidak boleh melarang non-muslim merayakan hari raya di agama mereka teman-teman ya. Itu hak mereka soalnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, semoga bermanfaat.